uh, kita tuh jaraknya nggak terlalu jauh-jauhan kayak tadi mas. Jadi rada dekat-dekatan sambil ngobrol kita tuh supaya nggak terlalu mistis lah kan. Sambil ngobrol dan ada teman saya yang nyeletuk kayak, kerasa nggak sih pada sompral gitu yang di depan kan. Buset, kerasa apa gitu kan. Udah lanjut kata teman saya, lanjut kerasa apa gitu. Nah, lanjut terus mas, kita nemuin jalan itu lagi mas, masih tetap kesasar, masih jalan itu lagi. Yang tadi jatuh ya udah dilewatin lagi tuh. Aduh, itu udah lama banget mas. Tapi ketemunya itu lagi mas, 3 kali. Rada turun, ada lahan di situ mas, ada lahan. Jadi kayak nggak tahu anehnya tuh temurunan itu tuh kayak jalan buntu lah mas. Lahannya tuh lahan jalan buntu, kayak pas kita cek itu kayak masih rindang. Semuanya itu pohon kecil-kecil, ada yang gede apa segala macam. Jadi akses jalan tuh nggak ada gitu. Jadi cuma jalan naik doang. Jadi kita tuh turun ke jalan apa ini gitu kan, lahan apa gitu. Sebenarnya turun itu dapat naik iya. Apakah harus naik lagi kan gitu kan. Enggak juga gitu tuh. Nah di situ kita sadar mas, semuanya sadar, semuanya bilang, buset, waduh gitu. Kayak disasarin gitu ya. Iya. Wah, kita tuh pertama kayak lihat-lihat di sekitar gitu, ini jalan buntu nih gitu. Udah kita tuh udah lemes semua nih mas, lemes semua di situ tuh. Aduh. Saya dan teman-teman saya tuh kayak ngerompol gitu mas, duduknya melingkar. Di situ kita kayak udah pada kerasa nggak enak kan. Ada salah satu teman saya bilang gitu, iya kita ngomong pelan tapi kita ngomongin semua itu gitu mas kan. Iya kan, jadi ngerasa kan jadi jalan tuh kayak gitu-gitu aja gitu kan. Pada ngeh lah ya. Pada ngeh gitu. Terus, iya katanya gitu kata teman saya semua itu. Saya juga bilang iya gitu. Saya di dalam hati gini mas, kayak mungkin ini kehidupan yang terakhir gitu. Kayaknya bakal sampai sini gitu. Ya kita tuh bakal sampai sini gitu. Karena dari awal juga saya sih udah feeling nggak enak gitu. Akhirnya kita memutuskan buat ya doalah bareng-bareng mas gitu, kayak ayat kursi terus surat-surat apa segala macamnya kita yang kita bisa aja gitu mas. Kita doa, kita minta bantuan juga buat dari para leluhur kita gitu mas, biar jangan disesatkan lah pikiran kita, jangan di itulah itu meminta kita ke Allah kayak tunjukkan jalannya gitu buat kita sampai buat nyelamatin teman kita yang di atas. Setelah kita doa bareng-bareng, kita pegang tangan satu sama lain gitu. Terus kita bangun, kita kayak ada semangat baru di situ mas, kayak ayolah bisa lah gitu, bisa. Setelah itu kita corotin di sekitar mas, barangkali ada jalan sela gitu. Awalnya itu nggak ada mas, nggak ada loh, masih ya pohon-pohon rindang, nggak ada jalan, nggak ada apa. Yang di kiri mungkin kayak ada sela sedikit tapi masih rindang banget mas, rindang banget. Tapi yang di kanan pas dicorotin lagi itu mulai ada tuh mas, mulai kelihatan. Nah, saya sih positifnya karena center kita gitu, center kita dengan redup kayak gitu. Terus posisi kita juga takut nggak berani deket-deket lewat situ gitu kan. Cuman ya pas teman saya beraniin diri buat nyorotin di sekitar gitu, ngedeketin, ternyata ada gitu, jalan tuh ada di situ. Ini nih lewat sini nih kata teman saya gitu. Alhamdulillah gitu kan, ada jalannya gitu, ketemu gitu. Berarti bukan jalan buntu gitu kan. Oke, kita lanjut jalan mas, lanjut jalan. Aduh udah mulai kering banget tenggorokan mas, dan pengen nyemil juga gitu. Tapi pas kita cek, kita ngobrol kayak sambil jalan aja gitu, kalau makanan ada di siapa gitu, di tas mana, di carrier mana gitu.
coba dicek dulu. Jadi kita berhenti dulu mas buat ngecek carrier gitu. Kayak loh makanan tuh nggak ada di kita mas, di atas semua. Buset. Di atas semua. Jadi yang ada tuh kayak kalau nggak salah kayaknya biskuit atau apa itu masih ada satu mas, tapi airnya di atas. Air di atas, kita bawa turun tuh nggak bawa air karena persediaan air tinggal sedikit banget buat itu, barangkali buat itu sih minum obat gitu ya. Jadi kita ini gimana nih gitu kan, ya berarti di atas semua, minum di atas, itu makanan juga di atas gitu kan. Iya. Wah, biskuit doang tuh mas, ya nyemil-nyemil aja berarti tinggal biskuit. Yaudah, seadanya aja gitu sambil seret-seretan gitu kan. Aduh ya Allah, itu nggak ada air, nggak ada apa mas. Setelah kita nyemil biskuit, kita lanjutkan perjalanan ya sedikit-sedikit sambil nyemil lagi, ngabisin biskuit itu mas ya. Itu terus di perjalanan itu kita berharap sih nemu pendaki yang naik gitu mas. Karena pengen ngasih tahu juga teman kita tuh butuh bantuan di atas. Di atas sekalian kita juga minta minum gitu mas. Karena kita juga waduh udah lemes, udah nggak tidur, udah tenggorokannya kering semua kering, gitu. Tapi untungnya perjalanan malam, jadi nggak terlalu nguras itu banget mas. Kayak aus banget gitu, nggak panas sih. Setelah itu harapan kita tuh kayak terkabul lah mas. Ada rombongan pendaki itu posisinya itu kita kayak itu malam ya? Malam. Jam berapa itu kira-kira? Kira-kira itu jam, kita nggak tahu jam mas. Pokoknya intinya kita tahu turun jam setengah 7, jam 7-an dari lepas rombongan. Sampai turun ke bawah itu kita nggak lihat jam, sama sekali nggak lihat jam. Karena kita udah kayak pikirannya udah nggak tahu kemana. Nggak karuan gitu. Nggak karuan mas. Gitu. Ada pendaki yang lagi naik mas, dari kejauhan. Itu cahayanya itu center udah mulai kelihatan. Terus udah kayak rame kerincing-kerincing gitu mas, kayak suara di tas itu ya. Suara tas pendaki lah gitu khasnya. Wah ada pendaki nih alhamdulillah gitu kan. Udah mulai sapa-sapaan di situ mas. Hoi, kita sapa hoi. Hoi nyaut lagi. Hoi. Gimana di situ aja? Nggak ada jawaban. Gitu kan. Masih lanjut tuh, masih kelihatannya cahaya center aja tuh mas. Gitu kan. Kita cepet-cepet turun mas, buat nyamperin si pendaki itu. Udah karena kita juga butuh perairan apa gitu ya. Gitu. Dan ada pengen yang diomong juga di atas gitu. Setelah kita sampai di di rombongan pendaki tadi, itu nggak ada mas orangnya. Jadi orangnya itu lewatnya kayak di samping kita mas. Kayak sedesiban gitu. Iya. Jadi saya ngelihatnya mah gini mas, kayak loh itu orangnya kesana sih kata saya tuh, kayak beda jalur gitu, beda jalur gitu mas. Lah kok kesana sih, pada jauh banget adanya senternya aja, cahayanya aja gitu. Lah kok kesana kata saya tuh. Lah ini pendaki pada kemana kata teman saya, udah mulai aneh tuh. Lah itu kesana aja tuh, dia coba iya pada lihat. Lah kok kesana sih gitu, pada aneh mas. Lah itu udah mulai merinding bukan saya tuh, ini pendaki atau apa ya saya tuh. Terus jadi kelihatannya mah kalau kita dari bawah melihat dia itu kelihatan senternya doang mas, nggak kelihatan wujud pendakinya doang, nggak kelihatan wujud, kayak senter gitu aja, kayak cahaya aja sambil bunyi itu ya, tanda-tanda pendaki gitu. Lah kesana sih, ini gimana, sempat pada heran di situ mas, kayak ya Allah ini apakah nyasar kemana lagi gitu. Kita aduh gimana ini, pada kebingungan gitu di situ mas, kayak ayo lanjut lagi aja gitu, udah biarin aja lah. Masih tetap lanjut mas dengan perjalanan selama itu mas, dari kita berdoa itu sampai bawah itu lama banget, perjalanan lama banget, tapi posisinya terang mas, langitnya tuh terang. Udah mulai terang, bulan berarti itu ya? Udah mulai terang. Tadi kan sempat gerimis,
Jadi udah mulai lampu-lampu yang di kota tuh udah mulai kelihatan. Nah, itu kan patokannya kan berarti kita udah sedikit lagi lah kita sampai ke pos berapa gitu, pos 2 lah gitu minimal. Tapi kita tuh nggak sampai-sampai Mas setelah menemukan pendaki itu. Nggak sampai-sampai. Setelah itu ya dengan perut kosong, lapar dan awang-awangan semakin pasrah gitu. Iya itu pasrah banget Mas gitu kayak ya Allah gimana kita udah seret juga ini karena nggak ada air juga Mas di situ Mas gitu, nggak ada air. Terus akhirnya kita tuh sekian lamanya berjalan gitu Mas, nemuin kayak pohon-pohon rindang. Teman saya tuh ngebuka aja gitu Mas, kayak ngebuka jalur gitu kayak serat gitu kok ngebuka pohon-pohon kayak gitu. Ternyata di situ pos kondang Amis tuh Mas. Langsung ketemu Padahal kita tuh lama banget muter-muternya Mas. Lama banget. Ya itu sampai kita 3 kali muter-muter ke situ. Setelah kita nemuin itu, kita lihat semua, wah itu shelter tuh. Itu shelter kondang Amis gitu kan. Semuanya tuh alhamdulillah gitu kan, selamat gitu kan. Selamat Mas di situ. Seneng banget. Dan di situ tuh ada pendaki, tapi yang anehnya tuh di dalam shelter gitu Mas. Kenapa nggak di luar shelter? Itu kan masih ada lahan gitu Mas pokoknya. Yang menurut saya sih kayak tadinya hujan mungkin kemungkinan, terus nggak sempat ngebuka tenda di luar gitu. Oke, berarti ini kesempatan kita nih buat minta minum. Mungkin dia lagi istirahat, nggak melanjutkan perjalanan gitu ya. Berarti kita cuma minta air doang gitu. Pada saat minta air itu teman-teman saya nggak pada mau Mas. Mungkin karena efek capek atau males gitu ya ngambil mintanya gitu. Terus saya yang memutuskan buat ngambil itu, ditemenin sama teman cewek saya itu. Minta air nih. Iya, mau minta air ke situ. Teman-teman yang teman cowok saya yang 2 itu istirahat lah gitu, kayak rebahan apa yang alhamdulillah gitu bisa selamat sampai situ. Itu udah lega banget Mas, udah. Ya Allah alhamdulillah gitu. Setelah saya permisi ke tenda itu, Assalamualaikum. Saat dibuka tenda itu Mas, alhamdulillah bener orang kata saya itu kan. Orang. Emang nggak ada pikiran yang gimana sih, kayak itu orang, pasti orang tenda gitu kan. Di tenda itu ada mbak-mbak sama, tadinya saya belum tahu Mas, kelihatannya itu yang nongol itu mbak-mbaknya aja gitu kan. Kayak waalaikumsalam gitu nyapa gitu. Jawab Mas. Mbak, saya itu langsung bilang, jadi kita tuh nggak ada persediaan air lagi. Kita boleh minta sedikit airnya nggak buat 4 orang gitu. Nggak banyak-banyak sih, cuman paling setengah botol lah. Iya. Mikirnya dia juga mau naik gitu kan Mas ya. Terus kita minum, udah dapet, dikasihnya 1 botol Mas. Ini 1 botol aja, nggak apa-apa dibawa aja. Enggak, paling kita secukupnya aja kata kita tuh. Secukupnya aja buat nginin tenggorokan aja, bahasain tenggorokan. Kita udah minum situ, setengahnya tuh kita balikin lagi Mas. Kita balikin lagi. Punten Mbak gitu kan. Saat buka lagi, dibawa aja nggak apa-apa katanya dia gitu. Terus ada 2 anak laki-laki Mas, yang masih kecil-kecil Mas. Ya kira-kira umur 7 tahun lah. 7 tahun, 6 tahun kayak SD gitu lah, kayak anak-anak SD gitu. Lah, saya tanya, Mas, Mbak, ini anak apa adiknya? Apa gimana gitu? Oh ini adik-adik saya Mas gitu kan. Dari situ. Nah dari situ saya gali kan Mas, kayak Mbak dari mana gitu kan. Dia tuh intinya dari luar kota. Saya dari ini katanya gitu. Terus ini bertiga kata saya tuh. Kirain saya ada rombongannya gitu Mas. Iya saya bertiga aja sama adik saya. Buset. Oh berarti mbaknya udah pengalaman ya kata saya itu. Oh berarti udah pengalamannya. Ya, saya baru kali ini naik ke Cermai. Baru pertama kali mendaki. Lah,
Mbak, guys, saya mulai kaget tuh kan. Mbak dari luar kota ya? Iya, saya pastiin lagi mas. Bawa 2 anak. Ya adek lah, adeknya Mbak gitu. Yang dimana umurnya masih kecil-kecil mas. Buset. Saya tuh rada bingung. Mbak, bawanya berapa botol persediaan airnya? Dia jawab 5 botol lah segituan mas. Lah, saya tuh Waduh sih. iya itu mas kayak Mbak di atas nggak ada persediaan air lagi kata saya tuh. Lah nggak apa-apa lah, cukup kata dia tuh gitu. Cukup atau nanti minta ke pendaki lain. Kata saya di dalam hati aja mas kayak mau ngarepin ke pendaki mana kata saya tuh. Di atas cuma ada 1 itu juga mau turun kata saya tuh. Tadi pendaki nggak jelas, di dalam hati aja itu mas, yang nggak tahu kemana arahnya itu. Iya. Terus saya tuh bilang, Mbak, ini sih buat apa ya, jaga-jaga aja udah, kita mas cukup setengah ini aja, setengah botol setengah aja. botol. Barangkali perjalanan tuh masih jauh banget Mbak, barangkali nanti kehabisan air. Itu di pos berapa berarti? Kondang Amis tuh pos 3 kayaknya mas ya. Pos 3. Kondang Amis tuh pos 3 setelah kuburan kuda itu. Pos 3. Nah, di situ udah dari pos 3 gitu kan. Kesananya kan masih banyak beberapa pos lagi mas, gitu masih jauh banget ya. Terus kita juga ngalamin ya kita juga udah apa? Di atas juga nyari-nyari air tuh nggak ada gitu kan. Saya bingung juga nih gitu. Saya sempat pengen apa ya, nyeritain pahitnya gitu. Tapi saya keder gitu kan mas, kayak kita tuh lagi ini Mbak gitu. Tapi saya keder mas, takutnya jadi euforianya dia gitu ya gitu. Trigger lah gitu. Saya nggak mau lah gitu. Ya udah, saya tuh Mbak, semoga perjalanannya lancar aja, saya doain aja selamat gitu. Padahal dalam hati ini kita gak selamat nih gitu. Semoga selamat gitu. Kondang Amis berarti ya? Kondang Amis di pos 3 gitu. Yang dimana katanya di situ tuh petilasan mas. Kondang Amis. Kondang Amis itu petilasan. Tapi saya belum menyadari itu mas. Iya. Saya nggak ada pikiran ke situ. Pas saya ngelanjutin turun, pengen turun tuh udah prepare. Yang dari atas itu turun mas. Yang dari atas turun? Rombongan yang tadi ketemu di Pengasinan, yang camp itu udah pada turun. Itu dari NTT atau NTB itu, kalau nggak salah. Saya lupa. Jadi dia mah kayak pendaki proper lah, ibaratnya segala macam alat atau kesediaan itu ya udah siapin gitu. Di situ kita rada ngobrol dulu, nggak ngelanjutin turun karena kita juga masih ke trigger mas. Gitu. Takut nyasar lagi, pengennya mau bareng, trauma gitu ya? Bareng aja gitu mas gitu. Jadi ada salah satu temen cewek dari rombongan itu, dari NTB atau NTT itu, yang kena kendala juga mas. Tapi dia itu kendalanya bukan di hal mistis karena hipo aja, sama kakinya itu kebentur batu kalau nggak salah. Jadi dia lambat lah turunnya. Iya. Nah, setelah itu kita ngobrol-ngobrol di situ, pada istirahat juga kan. Terus kita juga ditawarin makanan juga, mangga mas gitu. Kita juga cerita kayak sebenarnya kita tuh kehabisan stok makanan, logistik gitu kan gitu. Oh iya toh gitu, langsung disuguhin mas, banyak banget itu. Nah terus kita ngobrol-ngobrol lebih dalam mas gitu, kayak saya juga sempet tanya, mas kalau di atas ada rombongan nggak yang berhenti kira-kira kayak di kuburan kuda gitu tadi saya tuh. Di atas nggak ada orang mas. Ini rombongan kita ini terakhir ya. Saya kaget kan mas. Ini teman-teman saya jadi pada kemana gitu. Lah kaget semua berempat mas. Kayak aduh, bingung. Sempat kita cari sinyal di situ mas, buat ngubungin ranger sama ngubungin yang di atas. Di atas itu ya. Sama sekali sinyal nggak dapet gitu di situ. Nggak ada sinyal. Setelah itu kita dengan was-was mas, keder sih kita berempat tuh. Sampai akhirnya pendaki itu kita nggak sempat ngomong bahwa
itu teman kita ada di atas mas gitu. Kita kayak oh berarti nggak ada gitu, nggak ketemu. Yang yain aja gitu. Iya kayak itu kayak oh gitu. Terus kita tuh aduh keder aja gitu. Tambah mumet berarti. Iya tambah mumet aja di situ mas, di kondang Amis di situ. Terus dia tuh memutuskan buat turun lah kayak mas kita duluan ya kayaknya ini gini. Oh siap. Gitu. Padahal saya tuh pengen banget ngikutin gitu kayak cepat ngikut gitu. Kita udah ngomongnya jangan lama-lama gitu, kedernya jangan lama-lama gitu. Terus pada akhirnya kita udah turun ikutan turun cepet ngobongin ranger gitu. Kita nggak sempet lihat jam juga di situ, nggak peduli waktu, kayaknya kita lupa sama waktu. Berarti gitu. malam itu berarti masih malam. Malam itu mas. Tapi kalau dari feeling kita sih kayak masih sore gitu. Nggak sampai jam 9 jam 10 Iya. gitu, kayak masih jam 8-an gitu. Kan mulai cerah gitu. Alhamdulillahnya masih ada pendaki dari NTT itu yang di belakang ibaratnya gitu. Masih ada lah yang nyantai gitu di belakang gitu kan. Masih kayak kejar nih orang nih gitu kan, masih bisa bareng berarti kita ke rombongan. Oke. Kita ngikutin terus itu. Lama kelamaan tuh kita terlena ke makanan itu mas. Jadi kita berhenti lagi buat makan itu sambil mikirin yang di atas itu di mana gitu, sambil nyemil ciki, kalau nggak dikasih ciki mie itu mas dikasih. Kalau mau mie dimasak kita nggak bawa kompornya, nggak bawa gasnya itu. Rokok itu nggak dibawa mas, kita sama sekali itu puasa itu. Puasa gitu. Ya Allah. Sampai terlenanya dengan cemilan itu ketinggalan sama rombongan itu mas. Aduh ini malah pasti rombongan kata kita tuh. Jauh berarti. Jauh. Ya nggak apa-apa, yang penting kita terisi terus fokus lagi gitu kan. Gitu. Oke lah. Gitu. Lanjut lagi mas. Ya Pak ya dengan hati yang aduh terlepas dari rombongan gitu ya. Aduh gitu, gimana? Udah aja nurutin jalan aja karena udah aman kan gitu. Nurutin jalan. Di situ posisinya saya posisi kedua mas. Teman cowok saya tetap di depan yang bawa baterai power bank. Iya. Teman saya yang di belakangnya itu bawa baterai yang murah itu udah mulai redup gitu kan. Di belakang saya itu ada teman cewek, berarti teman cewek itu posisi ketiga. Di belakangnya ada teman cowok lagi yang bawa baterai redup gitu. Wah, di situ saya udah jalannya tuh udah mulai ngaco mas, kayak dak lagi kena apa namanya? Ya udah nggak fokus lah. Udah nggak fokus gitu. Saya tuh gimana? Gitu nggak ada penerangan, nggak ada apa. Sambil kayak ini penerangan mana sih? Nyari penerangan gitu. Pada akhirnya itu saya manggil teman saya yang di depan. Wah sini gitu saya itu. Jangan cepet-cepet sih. Ini kan posisinya teman saya di belakang. Terus ada teman cewek juga gitu kan di belakangnya saya. Ini saya nggak kebagian cahaya nih gitu kan. Akhirnya saya manggil teman saya, ya udah di depan saya baik gitu kan. Di depannya dia tuh mas. Di depannya dia berarti saya posisi paling depan. Udah aja gitu terus. Ya alhamdulillah ada semakin dekat gitu mas. Untuk menuju pos 2 gitu ya. Pos 2 tuh kalau nggak salah tuh ada warung terakhir gitu situ. Ada yang jualan. Ada gitu yang jualan. Tapi nggak tahu kalau malam masih jualan enggak gitu. Iya. Kalau siang sore mah ada gitu. Nah pas di situ temen cewek sama temen cowok yang di belakang itu tuker posisi mas. Jadi dia ngeduluin gitu kayak. Iya. Duluan oke siap kata saya gitu kan. Berarti tinggal saya sama temen cowok saya yang pakai power bank di belakang tuh. Temen cowok saya di belakang yang pakai power bank sama saya. Dia yang cewek cowoknya itu duluan ke sana. Nah setelahnya itu saya tuh kayak wah wis enten yang arepe kita nemburi lah kata saya itu gitu kan. Tukar posisi mana? Nah udah gitu saya tuh pengen rada nikmatin gitu, maksudnya kayak aduh ini udah mulai deket nih, terus udah mulai apa ya, vegetasinya nggak terlalu rapet gitu, udah kelihatan gitu kota-kotanya kelihatan banget.
tiba-tiba teman saya tuh berhenti mas, berhenti di salah satu ya trek itu, berhenti. Katanya sih nungguin saya sekalian lihat-lihat, ini bagus banget katanya gitu malamnya gitu kan. Oh ya oke lah, istirahat dulu Iya, ya, iya. nyantai. Kalau temen yang dua itu, yang cewek sama cowok mah udah lanjut, Udah duluan. ya. Nah, saya sama temen cowok udah nikmatin gitu, kayak "Widih, bagus ya gitu, udah lah gitu, enak lah gitu, tenang lihatnya gitu. Setelah itu saya tuh rada lihat pepohonan. Pohonnya itu nggak terlalu kayak pohon gede banget mas, jadi kayak pohon biasa aja tapi tinggi gitu mas. Kita tuh posisinya lagi kayak di tepi jurang gitu, kesananya itu jurang mas, jurang, terus perkotaan gitu kan. Pohon itu tuh satu-satunya di situ mas, tapi rindang banyak pohon-pohon yang kecil di bawahnya. Ada keanehan saya di situ mas, saya liatin. Itu awalnya sih kayak sekilas aja gitu, cuman pas saya liatin lagi ada mas, jadi kayak sosok, kalau disebut punten kalau pocong bukan pocong, kalau kunti bukan kunti gitu mas, kayak pakai kerudung, moncongnya kayak kerudung gitu mas, kayak cewek pakai kerudung putih semua kesini, mau kena lah tapi moncong gitu. Kelihatan itu sih muka itu. Mukanya nggak ada mas, mukanya nggak ada. Jarak berapa meter kira-kira? Jaraknya itu 10 meteran lah, 10 meter. agak jauh mas. Cuman terlihat jelas banget. Tapi ada gerakan kayak Ayunan gitu ayunan ya? gitu mas, gitu. Kayak lagi petapa kayak menurut saya mah. Cuman ngambang di pohon-pohon Tanah. rindang gitu ya, bukan tanah lagi, pohon rindang mas. Kan banyak kan di ini pohon rindangnya kayak pohon kecil-kecil aja gitu. Iya. Nah, jadi nggak langsung ke tanah. Ini di sininya nih. Nah kita posisi di sini. Oh, ngambang berarti. Ngambang mas. Di situ saya udah mulai merinding. Aduh, aduh. Saya tuh Itu si temen yang depan? belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu. Saya tuh aduh, pengen cepet-cepet aja gitu. Tapi teman saya lagi pegang senter power bank itu yang nggak terlalu jaraknya nggak terlalu nempuh gitu mas ya. Tapi masih pas dicorotin masih kelihatan mas, kecorot gitu, cuman kayak nerawang-nerawang gitu karena jaraknya nggak terlalu jauh kalau power banknya mas ya. Das, wah, saya langsung tepuk kan. Terus dia bilang apa itu ya? Udah diam. Oh, langsung nggak sadar temu-temu Iya. kayak gitu berarti. Apa itu ya? Diam. Kedua kalinya mas, dia corotin lagi. Penasaran, sumpah penasaran. Kita juga sih ada itu. Coba dicorotin lagi. Dah. Saya cari mukanya tuh mas. Gak ketemu mas. Rata. Saya pengen cari hidung, minimal hidung lah. Iya. Pengen cari hidung, mata gitu. Gak ada mas. Rata. Ya Allah saya tuh branding lagi saya tuh mas. Rata bener-bener rata. Kalau dari center power bank yang nggak begitu sinarnya nggak begitu gitu mas ya. Jadi kayak ratanya tuh kayak ada bedak gitu mas. Iya. Nggak jelas lah, pokoknya nggak jelas. Bukan yang banyak darah gitu, tapi cuman kayak putih semua kayak bedak gitu mas. Iya. Nggak jelas saya itu. Aduh saya itu nggak ada ya. Tapi teman saya masih nyorotin terus mas. Masih penasaran. Masih sambil kayak diem aja mas, melongo aja. Langsung tepuk ke saya. Weh, jangan lamun, udah. Ini parah sih, penasaran aja mas gitu kan kayak saya. Ya Allah, saya memutuskan buat udah, ayo gak beres. Lari berarti itu. Lari mas, berdua lari. Tapi teman saya dengan lari penasaran, tapi takut juga mas, karena dia kayaknya udah mulai tahu bahwa itu tuh giung-giung kayak gitu kepalanya, terus nggak ada, mungkin kayak tahu nggak ada kepalanya gitu. Kalau saya udah sebelum dia masih nyorotin aja, udah aduh kepalanya nggak ada, kepalanya mukanya nggak ada gitu. Wah lari tuh mas, ngejar dua teman saya tuh, yang cewek sama cowok yang udah duluan. Wah sih lari sambil kesandung itu.
Jadi itu jauh berarti ya sama jauh badannya? jauh katanya jauh. Pada akhirnya udah mulai kelihatan dua teman cowok itu, kita mulai santai lagi mas, tapi saya posisinya di belakang mas. Weh tukeran kata saya itu, karena dia bawa power bank gitu, Iya, bawa bat center, tukeran dia juga gitu kan Kak. Sambil ngobrol dia mas, kayak dia tuh kayak apa ya, hal-hal kayak gitu tuh malah pengen diomongin sekarang gitu, nggak sabar nanti gitu, nggak ya. sabar mas. Kayak apa sih sebenarnya itu tuh ya, kayak itu udah diam mulutnya diam kata saya tuh gitu. Lanjut bentar lagi sampai pos 2 kan gitu, terus base camp udah. Nah setelah itu alhamdulillah nemuin warung mas. Warung pos 2, wah udah aman banget nih kata saya kan. Ya Allah alhamdulillah gitu kan. Ternyata di situ pun ada kayak rombongan pendaki, kayak bapak-bapak juga ada, terus rombongan NTT juga udah pada duluan turun, katanya sih udah turun ya NTT gitu. Nggak tahu bapak-bapak itu tuh apakah mau main aja di situ atau mau mendaki, ya kelihatannya sih pengen mendaki gitu. Nah, terus kita nggak sempat nanya, kita fokus aja ke perut. Perut kita udah itu. Tapi posisi teman saya tuh nggak langsung ke warungnya mas, dia kayak di sebelah warungnya gitu, kayak ada tempat duduk gitu. Tadinya saya heran kemana nih anak gitu kan, itu kayak cari gitu, kayak lah ini kemana gitu. Tadi kan sama ente gitu kan, lah coba sana pak. Nah pas itu ada mas, lagi kayak nyender gitu ya. Nyender, tapi kayak dia kayak tiduran gitu, merem gitu. Takutnya saya kenapa-napa nih, karena saya berdua tadi ada ngalamin kayak gitu kan. Berdua tuh saya tuh ini aja tepuk aja, kenapa kata saya tuh. Enggak, dia capek, kampret kata saya tuh. Capek gitu kan. Nah setelah itu kita makan dulu tuh mas, kayak makan dulu sini kata bapak itu yang di warungnya tuh, makan dulu gitu. Kita makan dulu kayak tawarin gorengan angetan nih, wadah ya ini nih gitu. Sempat dikasih parafin juga buat penghangat gitu. Karena kondisinya udah nggak karuan, tapi kita nggak cerita sama sekali ke siapapun gitu, yang di situ atau yang di warung, kita nggak cerita, kita ke tempat masing-masing aja gitu. Setelah itu kita lagi makan gorengan, enak-enak mas, kita minum apa segala macem. Di situ kita merasakan bahwa uang tuh udah mulai berharga. Waduh, kita bisa beli minum. Yang membuat salah lagi, kita tuh terlalu terlena di situ mas, terlalu lama di situ. Istirahat terlalu lama. Istirahatnya gitu. Karena di situ banyak makanan, air juga ada. Kita sampai lupa bahwa di atas tuh ada teman kita gitu mas. Kita tuh lupa gitu. Sampai yang menyadarkan tuh lagi asik-asiknya makan sambil menghangatkan gitu, parafin. Ada 2 teman kita mas. Yang dari atas, tapi cuma 2 orang mas. Dikirain bawa rombongan kan, tapi cuma 2 orang. Kelihatan dari atas. Woi, kita panggil kan. Dia lagi kayak gini. Iya. Kita panggil, woi sini. Kok turun sih, kita kan pada itu kan, nggak komitmen gitu, kaget lah. Kok turun, itu yang di atas kayak gimana gitu kan? Aman enggak? Nggak tahu. Kita lagi cari sinyal. Lah kok cari sinyal? Sampai sini, ente cari sinyal sampai sini. Buset, dari atas. Dari atas mas, dari kuburan kuda. Buset. Sampai pos 2. Sampai pos 2, cari sinyal. Nggak kerasa berarti itu. Nggak kerasa itu 2 orang mas. Kita tuh udah mulai kayak, gimana nih, tinggal berapa orang berarti mas? 5 orang di atas. 5 orang. Ini gimana yang 5 ini gitu kan. Tapi kalian bener kan cari sinyal, takutnya kan kayak sengaja turun gitu, alasan gitu kan. Kalian bener kan cari sinyal. Beneran tadinya kita cari sinyal tuh di dekat-dekat itu kan. Naik turun gitu kan. Terus kita juga sempat di jalur itu aja gitu. Bah. Kita juga sama, kita tuh udah mulai terbuka tuh mas di situ mas. Di warung itu tuh. Ya kita juga sama gitu. Yang bener. Udah pada heran aja, pada kayak
sedikit meleng gitu mas di Iya, situ. iya, Kayak iya. pada meleng kayak iya loh, ketahu ya temu sampai sini aja gitu kan. Tapi kita tadi tuh lama banget di jalur itu lagi padahal masih dekat-dekat situ Sama cari sinyal. berarti, diputerin. Iya, tapi dia koneksi cari sinyal mas. Tapi masih di jalur itu lagi. Mungkin dia kayak, oh ya wis masih di sini aja gitu kan. Tapi nggak tahunya dia tuh turun terus tuh. Nah, yang herannya itu dia nggak ngelewatin pos kondang Amis. Turunnya kemana nggak tahu. Temu sampai pos itu Wah. aja. Iya. Nggak masuk akal. Sempet ditanyain nggak? Tadi ada Enggak. pendaki cewek bawa Enggak. anak 2 gitu. Nggak sempat ditanyain kalau itu. Kayak dia udah linglung aja gitu mas. Kayak, dah intinya sampai sini aja. Lagi cari sinyal terus nyampe sini gitu. Kok bisa gitu? Nggak masuk akal. Rada lama-lama kita cari solusi gitu kayak gimana nih yang di atas gitu. Terus ngomongin masalah 2 orang itu juga. Nggak ketemu gitu. Kayak nggak tahu gitu. Lama-lama itu mas dari atas, rombongan banyak mas. Itu rombongan kita mas. 5 orang. Iya, itu rombongan kita mas. Waduh, alhamdulillah sampai semua gitu kan. Wih, sini turun makan gitu kan. Alhamdulillah ya ada yang bawa tongkat juga kan, mungkin kayak capek gitu. Cedera. Iya. Aduh saya tuh, alhamdulillah sini makan. Wah di situ tuh kayak, aduh kok dipaksain Seneng sih. kan? Iya, cuman kayak kita tuh kayak turut ini aja kayak kok dipaksain gitu lagi ini gitu kan. Iya aja karena kita juga apa ya nyanggupin juga sih ininya katanya si temen cewek kita nyanggupin juga, terus ya kita lanjut perjalanan aja. Tapi di perjalanan itu ya nggak mulus-mulus banget kan gitu. Nah, terus ada yang terus terang tuh dari temen kita tuh bolak-balik ya, kalian diputer-puter ya. Lah kok sama sih, ente juga tah katanya gitu. Sama. Wah udah berarti kita semua diputer-puter mas. Buset. Diputer-puter, Karena nggak mungkin juga ya kalau baru nyampe temu nyusul gitu. temu nyusul gitu. Semuanya diputer-puter. Alhamdulillah ya sampai situ semua sebelum kita minta bantuan ke base camp. Base camp. Karena kalau ke base camp kita mungkin ngelewatin Cibunar juga. Itu nggak ada 1. yang nyindir 3 pendaki tadi? Nggak ada. Yang anak kecil itu? Nggak ada mas. Oh nggak ada? Nggak ada. Pas ditanyain, belum, itu mah belum tanyain. Pas di base camp nanyanya itu. Saya belum sempat nanya apa-apa di situ, kayak udah semua berjalan dengan selamat aja gitu mas. Alhamdulillah. Di situ alhamdulillah kita bersebelas ada semua lengkap mas. Lengkap, Nggak ada ya. yang ketinggalan, untungnya nggak ada yang di bawah 1. Ganjil sih. Dari situ kita makan, kita sama-sama ke apa kayak bikin api unggun gitu. Iya. Di situ alhamdulillah perut terisi, terus minum juga waduh udah mulai diisi kan air gitu, kayak ausnya udah hilang gitu. Terus kayaknya lama setengah jaman nih saya di situ semuanya, padahal posisinya nggak aman ya kalau dipikir-pikir, masih nggak aman, masih di gunung gitu. Iya. Tapi kita hampir setengah jam di situ. Tapi sama sekali dari semuanya itu nggak ada yang lihat waktu mas, nggak ada yang lihat jam atau lihat HP, nggak ada. Saking terhibur berarti Iya, ya, saking aduh udah bawa suasana. bawa suasana aja gitu, nggak ada. Ini jam berapa sih, nggak ada yang kayak gitu. Setelah selesai semua udah kita stamina mungkin udah kembali pulih, cuman tetap aja ngawang masih mas karena belum tidur. Bercanda juga kayak bercanda Kayak melayang gitu. kayak melayang. Iya. Udah nggak beres lah. Ya udah lanjut, cukup tenang, kita perjalanan juga nyantai nih, udah rombongan udah semua udah lengkap gitu. Setelah turun dari situ, untuk posisi kita tuh kayak jalan kalau menuju Cibunar itu kan jalannya rada gede ya mas ya, udah mulai luas lah di situ, jadi kita bisa jalan rada bertiga gitu, kayak sambil ngobrol gitu, masih bisa di situ. Di situ alhamdulillah nggak ada apa-apa untuk saya pribadi gitu mas. Kalau teman saya mah nggak tahu ya, mungkin kalau masih ada yang nggak tahu, soalnya nggak cerita di situ.
Setelah itu saya dan teman-teman saya gitu ngutamain cewek buat naik ojek di situ. Karena ojeknya terbatas, cuman ada 2 orang ojek di situ. 3 orang, ada 3, satunya lagi nganter katanya, lagi turun. Untuk 2 motor ojek itu saya utamain cewek-cewek mas, cewek 2 sama ada pacarnya, terus bawa aja udah bertiga nggak apa-apa. Jadi 3 orang sama cewek 2 sama cowok 1, itu pacarnya si cewek yang kena lambung itu. Terus kita kan memutuskan jalan tuh mas ke Cibunar sampai ke base camp. Cibunar kan pos 1, nama pos 1 kan Cibunar mas ya. Itu lumayan jauh dari jalan Tengkorak, namanya mah jalan Tengkorak kata orang-orang situ mah. Kalau di situ jalannya udah aman lah, kayak nggak tanah lagi, udah aspal. Kalau di situ udah aman lah. Cuman ya tetap kalau warga mah mungkin rada kesana masih hutan tapi udah aspal. Enak sambil ngobrol-ngobrol aja santai sambil cerita gitu kan, kayak alhamdulillah gini-gini, tapi masih cerita-cerita belum yang kemistis. Iya kemistisnya, kayak kita tuh masih ngelewatin ini nih, katanya di situ ada orang meninggal juga. Ada orang meninggal juga di tanjakan Tengkoraknya katanya gitu. Masih kita juga masih ngindarin banget buat cerita-cerita yang apa yang terjadi gitu. Mungkin kayak puter-puter aja kita udah mulai terbuka tadi di sana gitu. Cuman kita nanti aja lah di base camp kita selesain lah cerita gitu. Lanjut, nggak ada apa-apa, alhamdulillah aman. Kita ketemu pemukiman warga mas. Udah aman lah, udah ada villa di situ kalau nggak salah, villa udah aman. Iya paham. Base camp, alhamdulillah nyampe base camp. Setelah nyampe base camp, nah di situ tuh mas terbuka semua. Jam berapa itu kira-kira? Nah di situ udah mulai lihat-lihat jam. Nyampe, tapi kita lihat kondisi cewek itu dulu yang tadi mah kan. Kita buka ruangannya dulu, katanya dia gak apa-apa gitu kan, udah minum obat juga, udah mau makan juga. Oke. Setelah kita lihat jam, itu jam 11 mas, jam 11 malam. Kita berapa jam di gunung mas? Dari jam turun tuh jam 2 ya, dari jam 2 siang. Jam 2 siang, setengah 3 kan ya? Iya. Setengah 3. Nyampe jam 11 malam. Nyampe jam 11 malam. Berapa jam itu mas? Buset. Itu udah di luar dari perkiraan kita gitu. Yang tadinya menurut perkiraan tuh ya jam 7 dan 8 udah sampai base camp, itu sampai jam 11. Itu betapa terlenaknya kita gitu di gunung gitu mas. Saya juga sempat nanya mas, kayak waktu ketemu di Kondang Amis ke teman-teman semuanya gitu, kayak saya tadi di Kondang Amis pada ngeliat ini enggak cewek yang camp di dalam shelter gitu kan. Kalau untuk 5 rombongan itu masih ngelewatin Kondang Amis mas. Tapi kalau yang 2 nggak tahu lewatnya kemana. Teman-teman nyampe pos 2 aja, kata dia itu nggak ada mas. Nggak ngeliat itu. Mungkin karena emang kalau menurut saya ya, karena emang terburu-buru jadi nggak sempet lihat ke situ. Tapi itu jarak shelter sama trek paling 3 meteran lah. Deket padahal. Cuman nggak tahu, nggak ada katanya segitu. Kayak gitu. Saya pastiin lagi kan. Saya tuh tadi tuh ya berempat. Setelah diputer-puter nih, kita kan sama, semuanya diputer-puter. Di shelter Kondang Amis tuh ada tenda di dalamnya. Ada cewek sama 2 anak kecil. Yang tahu tuh saya sama temen cewek saya gitu. Yang minta minum gitu kan. Masa iya sih? Kok ngekam di shelter di dalam gitu? Kenapa nggak di luarnya? Kan itu masih lumayan luas kalau di situ. Karena posisinya nggak ada pendaki lagi selain tenda itu. Kok di dalam sih? Iya. Cuman yang lain lihat enggak nih?
tahu aja, nggak sadar mungkin kali ya. Saya coba pastiin, nanya ke ranger lah yang lagi lewat gitu, minta informasi. Mas, kalau di atas tadi ada yang naik cewek sama anak kecil 2 nggak? Lah, nggak ada, kata si rangernya. Di mana Mas? Di Kondang Amis. Itu malahan bikin tenda di dalam shelter. Lah, oh gitu, kata dia juga heran, nggak ada Padahal dia lebih paham seharusnya. lebih paham, terus juga datanya juga ada harusnya, itu dia tahu. Yang naik tuh hari ini tuh rombongannya Mas, 11 orang. 11 orang NTT, sama nggak tahu orang di warung itu tuh Mas. Iya, yang bapak-bapak ya. Bapak-bapak, tapi nggak ada cewek, jadi itu sih yang naik tuh, yang tadi barusan tuh. Yang bawa 2 anak itu nggak ada kan? Nggak ada. Parah ya. Nggak ada Mas. Saya di situ langsung, aduh, Down ya. down Mas, langsung down. Pansan dua teman saya tuh nggak mau minta itu, mungkin Nggak feeling berani gimana mungkin. ya. Tapi saya tanyain, nggak ada feeling, nggak ada apa. Katanya emang bener-bener lagi capek gitu, kitanya gitu. Terus ya males aja gitu. Aduh, saya ceritakan temen cewek saya kan, lah masa sih gitu kan. Tapi itu real, kata temen cewek, itu real gitu. Makanya itu wujud asli gitu Mas. Ya 2 orang lagi ya yang Dua orang. yang nemuin itu ya. Iya, wujud asli. Terus pendaki mana? Nggak tahu. Situ intinya. Sudah turun gimana itu pas di base camp itu? Pas di base camp kita cerita dan saya juga ada salah satu kejadian Mas yang saya nggak cerita nih Mas dari tadi Mas. Kayaknya sebelum Kondang Amis Mas, sebelum nemuin pos Kondang Amis, masih di perjalanan kita cari jalur yang benar gitu Mas ya. Itu saya nemuin plang, kayak plang. Iya. Itu tulisannya Cirebon Mas. Oh gitu. Sumpah saya nggak bohong. Sumpah nggak bohong. Cirebon. Cirebon arah sini. Buset, Merinding sumpah. Cirebon Mas. Sumpah. petunjuk arah berarti. Petunjuk arah. Oh kok gitu? Ya nggak tahu. Seharusnya kan pos 2 kayak Pos atau 2 pos 1 ya, kan? terus ya Kondang Amis atau apa gitu, nama-nama pos. Ini malah nama kota. Nama kota Mas, Cirebon. Dan pas aduh merinding. Setelah ngelewatin palang itu, palangnya emang agak tinggi, jadi teman saya juga kemungkinan nggak pada lihat yang 3 itu Mas. Saya ceritanya di base camp gitu, masa iya gitu kan, orang tadi nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi pas setelah saya tahu bahwa itu Cirebon dan kita ngelewatin jalur itu, ada kayak garis polisi Mas, yang kuning hitam itu Mas. Oh. Garis polisi gitu dipasang, cuman kayak bekas gitu, bekasan. Tapi saya rada aneh Mas, kok ada garis ini, berarti kan ini dilarang nih. Dilarang nih. Tapi bekas kayak udah gantung gitu Mas. Aduh, saya. Nah, dari situ, setelah itu alhamdulillah nemu pos Kondang Amis. Langsung berarti. Langsung. Tapi jalurnya ada di sana Mas. Ada di ya depan kita lah, jauh lah dari. Iya. Berarti kita tuh buka jalur, jadi nggak sesuai jalurnya Mas. Dari tadi tuh kita. Tapi saya anehnya tuh dengan plang Cirebon itu Mas. Kok ada di gunung nama Cirebon? Iya. Aneh saya itu. Saya nggak sempat nanya. Tapi itu lebat itu ya, keadaan lebat. Lebat Mas, gelap. Lebat gelap. Malam. Malam. Dan nggak tahu itu jam berapa. Setelah kita ngobrol-ngobrol di base camp, itu tuh ada salah satu teman saya yang apa ya, yang tadinya mungkin kayak sompral lah Mas. Dari kita tarik lagi dari pas kita manjat, gitu, pas kita mendaki, pasti kuburan kuda
kehujanan di situ. Jadi kita tuh terlalu hura-hura di situ mas, kayak bicaranya tuh keras, mungkin kayak kedengeran juga sampai ke bawah gitu mas. Apalagi dari salah satu teman saya itu tuh sampai dari naik juga dia banyak ngeliat, cuman nggak sempat diceritain. Yang cerita itu pas sampai Cibunar. Dari Cibunar itu pinus-pinus itu katanya tuh ada seorang kakek-kakek yang ngikutin mas, yang ikut rombongan. ikut rombongan. Jadi dia tuh posisinya pindah-pindah mas, Si kakek-kakek itu. iya. Kadang dia kalau teman saya lihat ke belakang dia ada di belakang, kalau teman saya lihat di depan dia ada di depan. Jadi posisi persisnya itu kayak bayangan katanya, tapi kakek-kakek gitu bungkuk gitu. Itu ngikutin kita. Itu pas cerita pas di base camp. Merinding anjir. Aduh, merinding asli. Ceritanya pas di base camp. Itu tepatnya di Cibunar pas kakek-kakek itu. Berarti sebelum kita negosiasi sama ojek, gitu. Tapi dia nggak cerita. Nah, setelah itu cerita itu semua kita cerita ya pas segala macam itu di base camp mas ya. Ada bapaknya dari teman saya itu yang ibaratnya ngomongnya nadanya tuh keras, kalau dibilang tuh iya sompral juga, terus emang nada ininya tuh tinggi mas, keras bicara. gitu ya, ngebas lah ibarat gitu. Itu yang diincer mas sama di situ penghuni situ, sama penghuni cermin. Jadi pada jam 12-an lah, 12 malam, bapaknya itu datang mas, sampai bawa mobil jemputan. Buset, dari rumah itu? Dari rumah, tengah malam kayak gitu mas, sama bawa tokoh masyarakat yang ada di daerah kita. Ya orang pinter lah. Orang pinter lah gitu. Nggak tahu nih kita tujuannya apa, tapi kita tahu orang itu mas gitu. Tahu tokoh masyarakat itu siapa gitu. Mungkin karena bapaknya itu ada hubungan dekat sama orang pintar itu gitu, jadi ngajak gitu mas. Sebelumnya itu bapaknya itu cerita perasaannya nggak enak gitu mas, nggak enak aja perasaannya sama anaknya itu mas. Padahal emang bukan cuma anaknya, kita semuanya itu kenal semua. Serombongan ya. Iya, jadinya itu imbasnya ke kita gitu. Setelah kata orang pintar itu berbicara, atau kalau itu masyarakat itu berbicara gitu bisa bicara kayak kalian tuh apa ya, keluar dari zona alam apa tuh mas? Iya. Dari alam gaib. Kalian tuh apa ya, berhasil keluar dari alam itu. Untung aja ada salah satu dia yang sadar lah ibaratnya, yang bisa nembus itu gitu. Jadi ketemu semua. Terus ditanyain kan anaknya si bapak itunya tuh, ya kan? Terutama ini kayaknya penyebabnya ada di sini, sama ada lagi 2 lagi katanya. Nggak tahu di apa kata dia tuh gitu. Ada kejadian apa aja dia nanya gitu. Udah kerasa berarti. Udah kerasa dari sama orang pintar itu ditanyain, terus ada kejadian apa sebenarnya gitu kan. Sampai kalian masuk ke situ gitu. Ya Allah. Merinding lagi. kata orang pintar itu gini mas. Di situ tuh ada 2 pohon. Iya. 2 pohon itu tuh bukan 2 pohon biasa. Jadi kayak gerbang mas. Gerbang gaib gitu. Gerbang gaib. Katanya seperti itu. Kira-kira di pos berapa itu? Nggak tahu. Saya nggak tahu mas. Intinya saya berjalan dengan ya di situ aja lah gitu. Ya emang suasana juga nggak ngedukung ya, capek apa. Tapi kita nggak apa ya, nggak ngeh bahwa ada 2 pohon itu mas. Tapi saya tanda-tandanya kayaknya nih ya pas di tali-tali lawon-lawon itu mas. Kayaknya di situ.
Terus merinding. Terus jangan kayak gitu merinding. terus Nah, terus setelah itu katanya sih kita lewat situ semuanya, masuk ke situ. Gitu. yang ada tali itu ya, Iya. kain-kain. Heeh. Cuman yang tahu ya rombongan kita aja berempat. Kalau yang lainnya mah nggak tahu. Enggak. Heeh. Karena kita juga semuanya nggak cerita, hanya beberapa orang saja yang cerita mas, yang kayak udah apa ya, pengen banget diceritain pengen, gitu. ya. Iya. Itu. Dan pada akhirnya kata orang pintar tersebut kayak yang diincar tuh satu sebenarnya, si anak itu yang bapaknya ke situ. Ya Mas. ya, yang sompral lah Yang ya. sompral Mm. itu. Satu sebenarnya itu Yang kesalahannya diincar di situ ya. Jadi ya imbasnya ke semuanya. Ush. Gitu. Udah kayak gini mak, keburu kalian di sini tuh belum aman. Aslinya belum aman. Aslinya belum aman mas. Takut ada apa-apa kata orang itu. Ayo balik aja sekarang. Lah tengah malam kayak gini kata kita tuh. Itu cuma beberapa doang, yang lainnya ada yang di musola tidur mas. Ada yang istirahat, ada yang di base camp, ada yang di dalam. Kita yang di luar yang masih makan nih sama ngopi. Iya. Terus gimana Kang katanya gitu? Dibangunin aja tah, yang bangunin aja, bangunin. Paksa berarti? Dipaksa aja. Ayo pulang sekarang aja. Oh ya wis lah kata kita. Ya udah. Buset. Itu langsung ada teman saya yang ngebangunin temen yang di musola itu mas. Salah satunya itu ada santri mas. Ikut. Ikut. Yang dibangunin itu santri. Iya. Katanya mah pas ngebangunin itu posisinya apa ya, gerak-geriknya beda mas. Kayak bukan dia mas. Kayak gini, kayak apa ya? Pocong lah ya. Kayak pocong lah ya, kayak gitu. Dia tidur kan kayak gini. Tapi bangunnya tuh kayak gini lagi mas. Sambil bangun masih kayak gini. Terus dia diem aja. Dibangunin tuh mas. Dipanggil-panggil namanya. Nih, bangun. Tetep aja kayak gini. Terus lama-lamaan dia kayak kukur-kukur gitu mas. Kayak Iya. orang abis bangun tidur aja gitu. Kenapa gitu? Bangun. Nanti gue mau konon sih kata teman Langsung saya. sadar gitu. Langsung sadar. Oh. Terus kenapa emang? Kak bangun. Balik. Bukan nanti pagi aja tah, istirahat dulu pada aja. Katanya gitu. Enggak aja, suruh sekarang aja, agen cepet gitu mas. Itu yang anehnya itu dibangunin sambil kayak gini. Masih tetap ya. Masih tetep mas. Aduh saya. Tapi dia nggak kerasa katanya gitu. Ya enggak sadar. Nggak sadar. Intinya dia bangun aja gitu terus. Kenapa? Jadi itu santri berarti. Santri. Terus udah tuh dari kita siap-siap semua, udah packing, langsung bawain ke mobil semua. Jam berapa? Sekitar jam 12:30 atau jam 1. Ya, dini hari lah ya, dini hari udah. Kita pulang mas, sampai rumah. Alhamdulillah di perjalanan gak ada apa-apa, selamat sampai rumah mas, semuanya alhamdulillah selamat. Berarti maksain tetap ya. Maksain mas. Dari Kak, jam 11. iya. Itu sampai di mobil, waduh udah pada tidur nggak karuan mas. Iya, emang saking capek. Iya saking capeknya mas, karena waktunya kita istirahat juga, kita nggak tidur beberapa hari gitu mas. Berarti itu terhitung berapa hari itu dari Terhitungnya dari itu berangkat? Dari hari Jumat sampai ke malam Jumat Minggu. pagi berarti ya? Jumat pagi sampai ke malam Minggu berapa hari mas? Jumat, Sabtu, ya berapa itu? Tiga malam 3 hari 2 malam. ya, bisa Iya, 3 hari 2 malaman. Iya. 3 hari 2 malam di gunung mas. Padahal estimasi itu kita cuma butuh paling iya. 2 hari 1 malam Iya, lah, iya. gitu lah. Itu sampai 3 hari 2 Buset. malam. Nggak kerasa mas. Terus setelah itu aman berarti ya? Aman, alhamdulillah sampai rumah. Alhamdulillah sampai rumah aman. Dan di rumah mas, tanpa kita sadari, nggak tahu siapa yang ngambil. Pas kita buka carrier, itu ada satu tangkai apa namanya, bunga edelweiss mas. Buset, ke bawah. ke bawah. Gak tahu siapa yang ngambil.
Tapi itu Apa? belum sempat ditanyain semua itu. Belum sempet karena yang apa ya, teman-temannya tuh emang gak dari satu desa semua, misah-misah mas. Jadi kita tuh yang satu desa yang 5 orang buka carrier satu-satu tuh kan, ngecek gitu kan, ada apa aja yang tinggal atau apa. Ada satu tangkai gitu ya, ibaratnya seginilah Edelweiss gitu. Siapa yang ngambil nggak ada yang ngerasa di situ di 5 orang itu. Nggak tahu kalau yang lainnya nggak tahu. Pokoknya ada di carrier itu aja. Pantesan dari tadi. Itu bisa jadi itu ya. Bisa jadi penyebabnya ya? perkaranya itu, bisa jadi. Luar biasa. Jadi Berarti itu cerita pendakian ini nyampe ketahuan Edelweiss itu kan? Edelweiss. Ternyata ada Edelweiss, nggak tahu siapa yang ngambil. Dan itu di kemudian hari gimana itu? Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nggak ada Kita apa-apa. kita buang Edelweiss. Yang lain mungkin nggak ditanyain? Nggak. Enggak ya? Kayak mungkin di personal aja, kayak di WA aja gitu. Tapi saya belum tahu sampai saat ini jawabannya. Kayak siapa yang ngambil nggak tahu. Itulah sahabat, waduh, benar-benar cerita hari ini luar biasa. Pendakian yang memakan waktu, memakan energi, ya pokoknya ya luar biasa lah. Mungkin Mas ada pesan buat pendaki-pendaki lain? Ya mungkin kayak buat pelajaran aja lah, kalau di gunung tuh lebih menghargai lah yang di sekitar gitu. Kayak kita juga menghargai alam, menghargai yang goib gitu ya. Biar nggak terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan gitu, kayak kita ini gitu. Itulah sahabat, ambil baiknya, buang buruknya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pelajaran untuk sahabat-sahabat, teman-teman pendaki dimanapun kalian berada, dan mudah-mudahan bisa menjadi tolak ukur keimanan serta ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Osen. Ya siap, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih. Ya.